Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah yang kasih setia-Mu tiada terbatas. Kemurahan-Mu tak pernah bertepi. Saat ini kami juga bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami rindu sabda-Mu yang kami yakini menguatkan hidup kami untuk melanjutkan langkah di hari yang sudah menanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam musim hujan seperti ini, fenomena alam yang terkadang kita lihat adalah pelangi. Pelangi akan muncul setelah hujan. Setiap saat kita melihat pelangi, maka kita menyaksikan pemandangan yang indah. Lengkungan yang terdiri dari berbagai warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang membuat kita takjub saat kita melihatnya. Secara pribadi, saya senang menikmati keindahan pelangi. Karena indahnya pelangi ini banyak karya seni. Bisa itu lukisan, bisa itu nyanyian terinspirasi oleh pelangi. Salah satu refren dari pujian NKB 170 juga mengungkapkan tentang pelangi. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanku. Ini adalah lagu yang mengisahkan tentang pelangi dan juga tentang kisah Nuh dan keluarganya. Dalam kisah itu Tuhan mengizinkan air bah melanda bumi, hujan lebat tak henti, 40 hari, 40 malam. Bumi musnah, namun Tuhan tetap melihat Nuh dan keluarganya yang taat kepadanya. Keluarga inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Selama air bah melanda, mereka berada di bahtera dan menunggu sampai air surut. Diperkirakan, Nuh berada di bahtera selama 370 hari, lebih dari 1 tahun. Diperhadapkan dengan hujan lebat yang tiada henti, tentu membuat Nuh dan keluarganya dicekam dengan ketakutan. Mereka juga harus menunggu berbulan-bulan sampai airnya surut kembali. Pengalaman itu tentu juga menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana mereka memulai hidup baru setelah bumi musnah, melanjutkan hidup baru? Ketika air surut, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Ketika itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keluarganya dan dengan segenap makhluk bahwa tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Perjanjian itu ditandai dengan pelangi. Dalam kitab Kejadian 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu dan segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara,
di tengah berbagai pengalaman yang dialami olehmu dan keluarganya. Sekali lagi perjanjian Allah yang ditandai dengan pelangi ini memberi kekuatan dan harapan kepadanya, bahkan kepada seluruh makhluk, bahwa Tuhan tak akan pernah mendatangkan air bah. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita juga diperhadapkan dengan air bah. Kita mengalami hujan air mata, hujan kesedihan, hujan kegagalan, hujan persoalan, hujan keterpurukan. Namun bersama dengan Dia yang menghadirkan pelangi harapan, pelangi kegembiraan, pelangi semangat bagi kita, kepada orang yang taat dan setia kepadanya. Ini menjadikan kekuatan bagi hidup kita. Bahkan di tengah situasi yang tidak mudah, kita sebagai anak Allah juga dipanggil untuk menghadirkan pelangi kasih bagi Tuhan, bagi sesama kita, dengan menghadirkan kekuatan, harapan, kegembiraan untuk bangkit melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.